Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube saya. Nama saya Senoji Pangestu, mahasiswa dari Universitas Demokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah ulasan mendalam mengenai buku yang sangat populer di kalangan pecinta literasi keuangan, yaitu The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini saya dapatkan dari e-commerce, yang dimana saya sangat tertarik untuk mengulasnya, karena terdapat banyak sekali aspek yang bisa kita ambil dari buku ini. Dan tentunya banyaknya testimoni positif yang menyebutkan bahwa buku ini telah mengubah cara pandang mereka terhadap uang. Apakah benar buku ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap uang? Mari kita bedah bersama-sama. Morgan Housel melalui buku ini tidak mengajarkan kita cara membaca grafik saham atau menghitung bunga secara teknis. Inti dari buku ini adalah bagaimana kita mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan seberapa pintar Anda, tetapi sangat berhubungan dengan bagaimana Anda berperilaku. Housel menyajikan 19 cerita pendek yang sangat menarik. Salah satu bab yang paling saya sukai adalah konsep tentang enough atau rasa cukup. Di sana diceritakan bagaimana orang-orang yang sudah sangat kaya justru kehilangan segalanya karena mereka tidak memiliki rem atau emosional untuk merasa cukup. Selain itu, membahas tentang kekuatan compounding atau bunga berbunga, ia memberikan contoh menarik tentang Warren Buffett. Bagaimana orang mengira rahasia kekayaan Buffett adalah kejeniusan memilih saham, padahal rahasia terbesarnya adalah waktu. Dia sudah berinvestasi sejak usia 10 tahun dan tidak berhenti hingga usia 90-an. Jadi, kuncinya bukan hanya strategi, tapi kesabaran dan konsistensi. Menurut pendapat saya sebagai pembaca, kelebihan utama buku ini adalah gaya bahasanya yang sangat membumi. Biasanya buku keuangan terasa berat dan membosankan, tapi Housel menulis seperti sedang bercerita kepada teman di kedai kopi. Kedua, buku ini juga sangat humanis. Housel mengakui bahwa manusia itu tidak logis, melainkan emosional. Ia tidak menghakimi orang yang mengambil keputusan keuangan yang tampak aneh, asalkan keputusan itu membuat mereka bisa tidur nyenyak di malam hari. Ini adalah perspektif yang sangat menyentuh sisi psikologis kita, yang biasanya para mentor mengajarkan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan lain-lain. Housel menyajikan dalam bentuk berbeda. Bagaimana cara kita mengambil keputusan adalah dengan apakah itu masuk ke dalam logika kita atau tidak, dan apakah itu bisa membuat kita tidur nyenyak di malam hari. Namun, tentu tidak ada buku yang sempurna. Dari kacamata saya, kekurangan buku ini terletak pada konteksnya yang sangat Amerika. Beberapa contoh kasus seperti sistem dana pensiun 401 mungkin terasa agak asing bagi kita di Indonesia. Selain itu, bagi Anda yang ingin mencari panduan teknis seperti bagaimana cara mendaftar sekuritas, cara memilih aset kripto, atau langkah praktis mengatur anggaran bulanan, buku ini yang mungkin akan terasa seperti filosofis. Buku ini adalah fondasi berpikir, bukan petunjuk teknis langkah demi langkah. Sebagai mahasiswa, buku ini memberikan tamparan keras bagi saya. Saya belajar bahwa kebebasan finansial bukan berarti memiliki barang branded untuk pamer, melainkan memiliki kendali atas waktu kita. Bagaimana kita bangun esok pagi dan dengan siapa kita akan melakukan hari, itu akan menjadi kendali atas waktu untuk kita. Memiliki tabungan berarti kita punya pilihan untuk menentukan masa depan kita sendiri, tanpa tertekan oleh keadaan. Kesimpulannya, The Psychology of Money adalah buku wajib bagi siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang lebih sehat dengan uang, agar kita menjadi serakah. Tentunya tidak, agar kita menjadi lebih bijaksana. Terima kasih sudah menonton ulasan ini hingga selesai. Jangan lupa cek data diri saya di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video ulasan buku berikutnya. Mari terus membaca dan terus bertumbuh.